Ya, jadi ini ruangan yang nantinya digunakan untuk tes SKD ya Pak ya di sini. Iya. Ini memang sengaja ditutup dan dikunci, memang tidak boleh dimasuk Kak. Iya. Ini kita untuk menjaga keamanan ya. Karena di dalam itu jaringan sudah dipasang. Nah, kalau kita khawatir ada yang masuk, kalau nggak ngerti kan kalau apa ada yang mencabut jaringan itu kan nanti fatal. Kita kan mengharapkannya pada waktu harinya itu langsung on. Gitu. Jadi sudah desain sedemikian rupa oleh teknis kami. Jadi kami harus kunci. Iya. Nanti apakah ada ruang tunggu Pak nanti untuk ini Pak, supaya peserta itu langsung datang langsung masuk, atau pemeriksaan seperti apa Pak nantinya Pak teknisnya? Peserta itu tidak langsung masuk. Peserta itu begitu datang nanti memperlihatkan deklarasi sehatnya dulu. Nah, sama hasil yang swab atau rapid test itu ya? Kemudian baru dia dapat registrasi. Lalu dia ke ruang khusus. Jadi sebelum masuk ke sini ada ruang khusus di sebelah sana. Nah, nanti kalau dipanggil baru masuk ke ruang sini. Oke. Tinggal menunggu waktu pelaksanaan ya Pak ya ini berarti. Ya. Kalau untuk dari HSU sendiri sudah siap semuanya ya Pak ya sarananya? Insya Allah sudah siap. Sekaligus dengan tenaganya juga ya Pak ya sudah. Ya, termasuk handbooknya sudah siap. Ya, saat ini proses penerimaan CPNS masih juga berlanjut dan masih melalui beberapa tahapan termasuk yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan saat ini saya sudah bersama dengan PLT Kepala Dinas Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bapak Ahmad Yusri. Bapak bisa dijelaskan Pak proses penerimaan CPNS di Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini seperti apa Pak? Proses penerimaan calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Nusantara dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil itu melewati Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan, yaitu penerimaannya secara online. Kita telah melaksanakan penerimaan secara online calon pegawai negeri sipil. Untuk peserta yang lolos sendiri Pak, setelah dilakukan verifikasi jumlahnya berapa Pak? Itu yang setelah dilaksanakan verifikasi itu yang peserta yang lulus, seingat saya kemarin kurang lebih 1137 orang yang sudah diverifikasi yang akan ikut tes ini. Okay. Untuk kuotanya sendiri Pak yang di tempat kita Pak? Kuota sendiri yang untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk P3K guru itu 232 orang, kemudian tenaga teknis itu 96 orang, kemudian tenaga kesehatan, terbalik ya, untuk tenaga kesehatan itu 96 orang, kemudian untuk tenaga teknis 19 orang. Ya. Disuruh mengisi formulir. Formulir deklarasi sehat. Itu yang terdapat di website cscasn.bkn.go.id. Itu sudah ada formulir yang disediakan. Jadi masing-masing peserta seleksi harus mengisi, melaksanakan sesuai dengan prosedur COVID, sesuai dengan surat dari BKN tanggal 23 Agustus 2019. Kita harus melaksanakan prosedur COVID. Calon aparatur sipil negara yang akan ikut seleksi di Kabupaten Hulu Sungai Utara ataupun di daerah lain itu sudah menurut ketentuan di sini, yaitu sebelum hari pelaksanaan tersebut dia harus melakukan rapid tes RT-PCR. Nah, itu dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Nah, kalau dia
melaksanakan rapid test antigen itu dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam. Ini wajib dilaksanakan ketentuan ini sesuai dengan surat dari PLT Kepala BKN ini. Nah, kemudian para peserta juga di situ harus memakai masker. Masker di sini dijelaskan menggunakan masker 3 lapis atau 3 ply lah. Kemudian ditambah masker kain bagian luar atau double masker. Nah, termasuk menjaga jarak atau physical distancing, kemudian cuci tangan. Ya, Pak, sudah adakah ketentuan Pak ketika hasil rapid test ataupun swab PCR-nya nanti Pak, ketika memang dinyatakan reaktif atau bahkan misalnya positif gitu Pak, pada calon pelaksana tes SKD sendiri Pak, apa kelanjutannya bagi mereka Pak? Betul, iya. Jadi kalau melihat dari ketentuan dari surat PLT Kepala BKN ini, orang-orang yang datang yang ke sini ini memang secara tersirat atau secara implicit lah, itu harus orang yang sehat, karena yang bersangkutan harus rapid test, kemudian harus swab. Jadi di situ harus tidak diharuskan negatif atau istilah lain tidak tertap. Nah, jadi otomatis itu kan orang yang sehat. Jadi tidak secara implisit sini tidak dibahas kalau dia positif pasti gugur gitu. Jelas pasti tidak dibolehkan gitu. Nah, tapi mudah-mudahan nanti ada kebijakan BKN kemudian lah, itu mudah-mudahan.